dada. Yang pertama adalah fraktur tulang nih. Apa tulang nih? Klavikula. Skapula di belakang. Ya, klavikula. Kita akan kenal dengan namanya ransel. Jadi dia untuk menahan supaya si tulangnya ini tidak jatuh, ya. Jadi kita gunakan kasa atau bantalan di duanya. Pegangin dulu. Ingat tanda pasti fraktur apa tadi? Tanda krepitasi. Ya. Jadi begitu kalau misalnya dia ada kemerahan, ada deformitas, kemudian kita cek ada krepitasi pasti. Kalau cuma deformitas belum tentu, apalagi kalau dia di daerah sendi. Kalungin dulu lewat sini, pegang lagi. Sini juga sama, pas dulu, pegang lagi. Oke, udah. Kita ikat sini, agak cukup ya. Satu dulu masukin sini. Tarik. Kedua. Baru kemudian masukin satunya lagi. Tarik. Jadi posisi pasien memang harus Tiga. Kemudian di sini masukin dulu supaya nanti dia bisa di-cut. Memperbaiki postur tubuh nih. Ya. Ya, jadi langsung dipita. Boleh pita satu, boleh pita dua, rapikan. Ya. Nah. Jadi jarang kalau klavikula tidak semuanya akan dipasang orif. Tahu ya orif ya? Jadi internal fiksasi, reduction fixation. Jadi tidak dipasang pen. Kadang ada kalau dia memang retaknya bagus, dia hanya dipastikan gini aja, dipasang ransel. Ya, jadi supaya dia nanti kan tulangnya bisa tumbuh lagi. Sama seperti fraktur costae. Costae itu kan salah satu tulang dari tubuh kita yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dia satu-satunya tulang yang diikat oleh ratusan ligamen. Jadi kalau dia patah, dia akan gantung. Mungkin karena dia tahu bahwa dia melindungi organ vital. Jadi nggak sembarangan itu costae bisa kalau patah langsung jatuh gitu kan. Karena dia bisa melukai paru atau jantung. Biasanya tulang costae yang dia bisa menyebabkan sampai tamponade, sampai merobek jantung ataupun melukai paru itu biasanya kalau dia hancur. Jadi remuk, ada yang remuk, itu baru dia jatuh. Tapi kalau dia patah, walaupun dia multiple fraktur, dia masih diikat, ya. Dan itu pun kadang-kadang kita hanya pasang elastis bandit. Tapi kalau memang dia multiple fraktur, biasanya sekarang ada. Jadi dia bukan pasang pen, jadi kayak selop gitu. Jadi kalau ini tulang, dia akan diselubungi dan tuk gitu, kayak ada skrup-skrupnya. Tapi memang operasi. Jadi kalau pen itu kan dipasang dia terus di skrup gitu. Tapi dia tinggal dia kayak lebih gampang. Jadi tinggal pasang cetik cetik cetik. Ya. Ini adalah fiksasi kalau ada curiga fraktur klavikula. Oke. Baru satu yang di dada. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya pasiennya mengalami luka di daerah dada atau abdomen, biasanya luka bakar. Misalnya luka bakar itu kan dia luas ya. Dia luas. Kita harus tutup lukanya supaya satu, apalagi luka bakar. Luka bakar itu dia cenderung mengalami kehilangan cairan, ya. Dia kehilangan cairan yang luar biasa sehingga kalau kita tidak tutup dia akan penguapannya lebih banyak lagi. Sehingga kita akan tutup lukanya. Caranya kita ambil mitela yang besar, yang ujungnya, jadi yang panjangnya ada di bawah, yang ujung taruh di sini. Kemudian ambil di belakang, ikat, ya, ikat biasa. Satu disimpul, kemudian yang satu diikat lagi dengan sini.
pasien dengan siraman air keras juga sama. Ya, ini kita tutup. Hati-hati kalau misalnya ini, kalau bisa kan bajunya akan kita buka. Ya. Hati-hati kalau misalnya pasiennya terkena cairan kimia atau dia terbakar dan bajunya itu mengandung sesuatu yang panas atau bisa meleleh. Contoh kancing. Kancing kalau dia plastik atau misalnya ada bagian-bagian dia plastik, dia akan meleleh. Jadi hati-hati. Kalau memang itu dia nempel di kulit, lebih baik gunting dihindari. Jadi biarkan aja dia nempel dulu. Nanti di rumah sakit baru kita buka. Atau kalau dia misalnya ada yang mengandung besi, biasanya dia ada juga yang tidak nempel, ada yang nempel juga. Sama. Jadi jangan dipaksa untuk diambil. Kalau misalnya dia cairan kimia, biasanya karakteristiknya akan leleh dia. Baik baju pun leleh. Contoh misalnya H2SO4, ya, air aki, air keras, H2SO4 itu dia akan langsung leleh semua. Itu nempel jadi satu. Ya udah, kita tinggal tutup aja supaya dia tidak terlalu nyeri dan penguapannya tidak tinggi. Ya, nanti di rumah sakit baru kita cuci. Ya, ini untuk luka di daerah dada. Ya, dada dan juga abdomen. Sudah. Oh, sekarang hamstring. Hamstring ini biasanya cuma hanya mengurangi nyeri, ya. Mengurangi nyeri, misalnya si pasien dia ada luka, ini misalnya luka terbuka atau luka abrasi, ya, luka yang keseret. Kemudian kalau kita nggak punya mitela yang cukup, maka lebih baik kita pakai hamstring supaya satu dia lebih nyaman digantung, yang kedua dia ketutup. Atau misalnya kayak tadi, misalnya di sini ada bengkak, sudah kita elastis bandit, kalau diginin pasti semua aliran darah akan ke sini. Kalau aliran darah banyak yang ke sini, otomatis zat vasoaktif sebagai sebagai zat kimia yang bisa menstimulus nosiseptor, reseptor nyeri, maka semakin banyak juga. Sehingga kalau posisi dia lebih bawah, gravitasinya ke bawah, maka tempat yang cedera akan cenderung lebih nyeri, ya, lebih nyeri, dan dia akan lebih bengkak karena semua aliran darahnya balik, sedangkan venous retumnya, aliran balik venanya itu akan terhambat atau tidak selancar dia turunnya karena dia harus melawan gravitasi. Ya, makanya lebih baik kita suruh gendong atau kita gunakan hamstring. Ini tidak representatif sebenarnya, tidak pas, ya. Ini kepanjangan yang di situ. Nah, kalau kepanjangan caranya adalah kita tutup sini, ya. Kemudian kita gulung, ini bisa dimasukkan. Kalau pasiennya masih nyeri, misalnya Anda ini curiga dia patah, Anda nggak punya bidai, Anda bisa tambahin lagi dengan kita fiksasi. Jadi dia cenderung lebih diem. Kita nggak punya bidai. Nah, kalau digantung otomatis kalau ada retak, ada patah, dia akan nyeri. Makanya kita gendong, kita buat hamstring, baru ikat lagi. Ya, oke? Nah ya, di sini. Sekarang di kaki sama. Oh, satu lagi. Ini tidak saya keluarin ujian, tapi kalian sekedar tahu aja. Kalau misalnya ada korban yang ditusuk benda tajam, boleh dicabut? Enggak. Sebisa mungkin difiksasi. Nah, cara fiksasinya adalah objeknya harus dilingkerin. Contohnya ada yang punya pulpen yang lurus. Contoh nih, misalnya yang paling gampang ya, bagian paling ini ketusuk, pegang. Lepas. Ya. Jadi hanya memastikan bahwa dia lebih terfiksasi, dia tidak goncang pada saat nanti kita bawa dia ke vaskes. Ya. Kalau dia di sini juga sama, kita gunakan pita yang besar, kelilingin lagi.
prinsipnya adalah diputerin ya. Nih, jadi pertama langsung muter ke sini, set ya, sama di paha juga sama, modelnya sama ya. Itu nanti kalau ada luka tusuk. Di kaki minta ini lapis bandit yang gitu, yang besar. Nah ini tuh kaki, prinsipnya sama. Kamu sini deh, duduk sini, pindah kakinya ke sini. Cara buka boleh, buka boleh. Masih berwarna kontras kok ya. Jadi kalau kaki mau dibuka enggak? Oke. Sama prinsipnya, bukanya adalah nggak enak saya kerja. Gimana? Oh, gimana enaknya? Sininya. Oh ya sana ya. Nah, prinsipnya adalah bukanya ke luar. Jadi satu, set, langsung kita buat polanya. Pegang sendinya. Kelihatan polanya? Nih ya, ada bentuk V ya di sini. Ya. Nah, ini tinggal Anda ikutin aja. Taruh bawahnya, set, lagi ngikutin, ya. Kemudian lagi, bawahnya lagi. Sudah langsung sini. Di sini Anda cuma tinggal ngikat aja, karena ini udah diikat sebenarnya ya. Nah kalau udah habis langsung gini pasang kaitnya. Yang penting ini nanti pada saat ujian juga sama, lihat, perhatikan polanya, jadi harus ada pola ya. Jangan polanya di sini nanti dia satu lagi di sini, yang pasti dia berdekatan. Oke, paham ya? Kalau paham berarti kita sekarang ke bidai.